Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Pramadika Putra dan teman saya Muhammad Ayub Abdul Aziz. Dalam mata kuliah Hukum Asuransi Syariah, saya dan teman saya akan sedikit membagi ilmu, sedikit sharing tentang sistem investasi asuransi syariah. Di sini dalam sistem investasi asuransi syariah terbagi dalam 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar investasi, yang kedua adalah investasi hak dan batil, yang ketiga adalah linkage investment, dan yang terakhir yang keempat adalah pengelolaan asuransi syariah. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari prinsip-prinsip dasar investasi. Jadi yang pertama, prinsip dasar investasi adalah memahami tujuan investasi, yang mana dengan mengetahui tujuan investasi, keputusan-keputusan dalam berinvestasi akan lebih tepat dan berkesesuaian. Yang kedua, dari prinsip dasar investasi adalah melakukan konsep investasi, yang mana bisa memahami konsep investasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, dari prinsip dasar investasi adalah memiliki modal. Modal merupakan tahapan setelah setiap investor jika ingin memulai investasi. Yang terakhir adalah memahami konsep investor aktif dan pasif, yang mana dengan mengetahui konsep tersebut, investor dapat mewujudkan tujuan investasinya. Investasi hak dan batil. Dalam literasi yang saya baca tertuliskan dalil investasi yang artinya apa saja harta rampasan HI yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Investasi hak. Investasi hak. Investasi ini semua terjadi pada transaksi yang didasarkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap transaksi sadar bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penipuan, berkhianat, ingkar janji, dan perilaku yang tidak bermoral lainnya. Halal dari setiap investasi bersifat wajib dan harus dilakukan oleh perusahaan asuransi agar terhindar dari segala hal yang haram yang akan mendatangkan mudarat. Aspek kehalalan dalam investasi. Yang pertama adalah niat dan motivasi. Niat motivasi yang halal bertujuan untuk menciptakan hasil win-win solution, atau yang sering kita kenal dengan sering memberi manfaat. Yang kedua adalah transaksi yang halal. Transaksi yang halal harus memenuhi syarat, yaitu kedua pihak yang terlibat dalam transaksi harus sadar dan paham dengan berbagai konsekuensi yang akan terjadi. Dalam melakukan transaksi barang atau jasa harus yang halal. Dalam transaksi, semuanya harus jelas, tidak mengandung unsur gharar, dan kedua pihak yang terlibat dalam transaksi harus atas dasar suka sama suka atau saling ridho. Kutipan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Berikutnya dari aspek kehalalan dalam investasi, yaitu prosedur pelaksanaan transaksi. Sebelum dilakukan transaksi, harus ada kesepakatan akad apa yang akan digunakan. Dan setelah akad disepakati, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kesepakatan di awal.
Kedua pihak yang terlibat harus bersikap amanah dan profesional. Tidak boleh melakukan tindakan kecurangan, apalagi uang prestasi. Aspek kehalalan yang berikutnya yaitu penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Aspek kehalalan tidak hanya untuk perolehan barang atau jasa saja, tetapi juga dalam penggunaannya. Walaupun perolehan barang atau jasa itu tadi dengan cara yang halal, tetapi penggunaannya untuk tujuan yang tidak benar maka bisa menjadi haram. Aspek kebatilan dalam investasi. Pengertian batil. Batil adalah berasal dari kata batala yabtulu yang berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat, dan rukun, keluar dari kebenaran atau haram menurut ketentuan agama. Kata batil adalah lawan kata hak, yaitu kebenaran. Batil adalah perbuatan yang tidak terpuji yang sering dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi keinginannya. Segala perilaku yang tercela ditentang oleh agama dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linked investment adalah program fasilitas dengan pola executing kepada lembaga keuangan syariah. Linked investment program juga merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan melibatkan seluruh komponen dalam industri keuangan. Linked investment ada 3 macam pembiayaan linked investment. Yang pertama, pola executing adalah bank syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra di mana kemudian perusahaan mitra meneruskannya. 2. Pola channeling adalah bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai end user melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen. 3. Pola joint financing adalah pembiayaan bersama di mana sumber dananya merupakan sharing antara bank syariah dan perusahaan mitra. Manfaat linked investment bagi lembaga pendamping. Yang pertama, mendapatkan kepastian pembiayaan kepada mitra binaannya. Kedua, mendapatkan ujrah atau fee dari lembaga keuangan syariah atau LKS. Manfaat linked investment sendiri bagi lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, membantu meningkatkan pemberdayaan LKS di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro. 2. Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi lembaga keuangan syariah. 3. Meningkatkan kepercayaan bank besar lainnya kepada LKS. 4. Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengentaskan kemiskinan. Persyaratan lembaga keuangan syariah dalam linked investment. Yang pertama, perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun. 2. Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. 3. Pengurus, pemilik, dan lembaga keuangan tidak tergolong dalam daftar blacklist serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia. 4. Menyerahkan kopi NPWP atas nama perusahaan dan pengurus. 5. Fotokopi KTP identitas diri seluruh pengurus. Akad pembiayaan dalam linked investment. Akad pembiayaan ke LKS adalah mudharabah dan atau musyarakah. Sedangkan akad pembiayaan LKS ke end user adalah sesuai dengan kebutuhan, baik itu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Pengelolaan asuransi syariah. Pengelolaan dana asuransi syariah menggunakan prinsip berbagi risiko atau risk sharing antar peserta. Dengan kata lain, antara kamu dan peserta asuransi syariah lain memiliki keterikatan dalam hal tolong-menolong, ta'awun dalam bentuk dana atau aset, dan saling menanggung beban risiko. Sementara perusahaan hanya sebagai pengelola dana yang masuk dari peserta. Akad yang sering digunakan dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad tabaru, pemberian dana yang bertujuan untuk tolong-menolong. Akad tijaroh, memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana dengan imbalan berupa fee. 3. Akad mudharabah, akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana tabaru.
syariah. Dana tabaruk akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. 2. Pengelolaan dana peserta secara islami dengan menghindarkan riba, maisir, dan gharar. 3. Adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. 4. Dalam proses pengelolaan dana asuransi syariah, dana atau premi yang dibayarkan peserta tidak hangus dan tidak menjadi milik perusahaan asuransi tetapi hanya dikelola. Sekian dan terima kasih.